Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ya, selamat datang untuk anak-anak SMA. Ya, dan selamat beribadah untuk kita semua. Ya, baik, tema yang akan kita renungkan ya pada hari ini terkait dengan teologi ibadah, ritual dan spiritual, doa dalam ibadah. Nah, ini tema seminar ya mengenai liturgi ya dalam ibadah. Ya, jadi minggu yang lalu kita sudah membahas ya terkait dengan khususnya subtopik ya, yaitu pujian dalam ibadah ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Slamet Wiono, dan juga Bapak Pendeta Slamet Wiono sudah menguraikan, menjelaskan ya terkait dengan apa itu teologi ibadah, apa itu ritual, apa itu spiritual ya. Maka pada kesempatan ini saya tidak akan lagi menguraikan ya, karena pada minggu yang lalu sudah panjang lebar ya, Pak Slamet sudah menjelaskan kepada kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-1. Ya, 1 ayat saja. Karena nanti dalam penjelasan berikutnya ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita dengar. 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Sudah temukan semua? Sudah ya? Ya, baik, kita akan membacanya secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, kita akan bahas doa dalam ibadah. Ya, semua agama memiliki doa di dalam ibadah mereka, atau semua agama kepercayaan ya punya aktivitas atau punya kegiatan doa di dalam ibadah mereka. Dan tentunya mereka memiliki konsep ya, konsep dan makna di dalam berdoa. Ya, dalam semua agama itu juga mereka tentunya memiliki alasan mengapa seharusnya mereka berdoa ya, dan juga memiliki maksud dan tujuan mengapa seharusnya mereka berdoa, dan juga mereka tentunya memiliki cara bagaimana seharusnya mereka berdoa, dan juga memiliki intensitas waktu di dalam berdoa ya. Semua agama, semua kepercayaan ya, ini hanya ada 5 ya mewakili ya dari semua kepercayaan yang ada, semua agama yang ada ya. Jadi mereka mempunyai doa ya, punya konsep doa, punya tujuan doa, mengapa harus berdoa, punya intensitas waktu di dalam berdoa ya, bagaimana juga mereka berdoa. Nah, doa ya seringkali disalahpahami oleh sebagian kita ya, tentunya sebagai orang Kristen ya, ada banyak kesalahpahaman di dalam doa kita. Apa saja yang menjadi kesalahpahaman di dalam doa kita? Mari kita lihat kesalahpahaman di dalam berdoa ya. Berdoa bukanlah aktivitas pameran rohani yang dilakukan apabila seseorang memiliki waktu untuk melakukannya. Maka kemudian Yesus menegur ya para ahli-ahli Taurat, para orang-orang Farisi, bahkan juga sekaligus juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bagaimana seharusnya mereka berdoa, yaitu apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik ya, mereka suka mengucapkan doanya
berdiri di dalam rumah-rumah ibadah dan juga pada tikungan-tikungan jalan. Ya, ini teguran yang amat keras yang diberikan oleh Yesus kepada mereka pada waktu itu. Ya, secara khusus Yesus ya sebagai sang guru agung mengajarkan kepada para murid-muridnya ya bagaimana seharusnya mereka berdoa. Ya, jangan seperti orang-orang munafik. Ya, keras, sangat keras teguran dari Yesus kepada para murid tentunya ditujukan. Walaupun memang pada waktu itu hadir juga para ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Ya, Tuhan Yesus singgung kepada mereka. Ya, pas ya. Kalau kita lihat ya banyak ya orang suka berdoa itu supaya bisa dilihat oleh orang. Ya, maka dia cari tempat-tempat umum ya. Dan juga ya supaya dilihat. Ya, dilihat oleh orang, oh rajin berdoa, memiliki spiritualitas yang baik, memiliki tingkatan rohani yang lebih tinggi ketimbang yang lain. Ya, kemudian Yesus juga menyinggung ya, suka berdoa di tikungan-tikungan jalan. Jadi kalau tikungan jalan kan dari semua arah kelihatan ya, dari arah depan lihat, dari arah sini juga lihat. Jadi semua lihat gitu ya, terlihat. Ya. Nah, itu Tuhan Yesus memberikan teguran ya. Dan tentunya juga bukan hanya kepada mereka yang ada pada waktu itu, tetapi juga kepada kita. Peringatan ini, teguran ini diberikan juga kepada kita sebagai orang-orang percaya. Ya, jangan hanya suka pamer, ya, tetapi bagaimana seharusnya kita berdoa. Yang kedua, berdoa juga bukan pemaksaan kehendak yang dilakukan apabila seseorang memiliki kebutuhan yang urgent, ya, untuk disampaikan kepada Tuhan. Tetapi kemudian ia tidak pernah melakukannya kembali. Garis bawahi kalimat terakhir. Ya, ini juga ada ya di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi ini juga merupakan peringatan ya buat kita. Jangan kita memaksa Tuhan untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Ya, seringkali kita ya tanpa sadar ya di dalam kita berdoa, ya kita sering menjadikan Tuhan itu seperti satpam ya, seperti security gitu ya. Tuhan jagalah kami malam hari ini, kami mau tidur. Tuhan tolong kami, pelihara kami, dan seterusnya. Jadi hanya lebih kepada pemenuhan kita sendiri, bukan kepada apa yang maunya Tuhan. Lebih kepada hawa nafsu kita sendiri. Ya. Nah, jadi ini kesalahpahaman ini harus kita mengerti, harus kita pahami dengan baik. Sehingga kita tahu bagaimana kita sebagai orang-orang percaya seharusnya berdoa. Nanti sebentar akan saya sampaikan bagaimana seharusnya kita berdoa. Berdoa juga bukan suatu aktivitas menyusun dan mengucapkan banyaknya kata-kata yang indah ya, tanpa ada nilai-nilai spiritualitas yang ada di dalamnya. Ya, Matius 6 ayatnya yang ke-7. Ya, di sana Tuhan Yesus katakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya. Jadi doa itu bukan dilihat dengan banyak kata-kata yang indah ya, kata-kata yang teologis ya, yang memang tidak ya. Bertele-tele, jangan seperti itu ya. Itu Tuhan Yesus juga menyampaikan ya kepada para murid-muridnya. Nah, lalu apa itu doa? Mengapa berdoa? Bagaimana berdoa? Ketiga pertanyaan ini ya, banyak orang Kristen yang masih belum bisa menjawab. Kalau ditanya apa itu doa, ya, susah untuk jawab. Mengapa kamu berdoa? Nggak bisa jawab juga. Bagaimana kamu berdoa? Nggak bisa juga. Banyak
orang Kristen. Ya, saya teringat ada satu kejadian di tempat saya. Ya, ada seorang majelis yang kemudian memimpin pujian, lalu kemudian ia membawakan doa pembukaan juga yang bersangkutan. Ya, jadi doanya itu udah ditulis di kertas. Nah, kami pada waktu itu melakukan ibadah padang ya. Ibadah padang itu kami lakukannya di pantai. Nah, jadi kalau di pantai angin bertiup sangat kencang kan. Nah, jadi begitu dia mau berdoa dia langsung ambil kertas itu dari kantongnya lalu kemudian diletakkan ya. Diletakkan di mimbar, lalu kemudian pada saat dia mengajak jemaat berdoa ya, orang-orang yang hadir pada waktu itu untuk berdoa tiba-tiba menutup mata, dia lupa untuk menahan kertas ya, yang di dalam kertasnya itu ada doa pembukaan yang sudah dia persiapkan dari rumah. Lalu kemudian angin meniupnya, sedangkan jemaat sudah tutup mata semua, sudah tunduk mau siap berdoa gitu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Akhirnya dia bilang, tunggu dulu Bapak Ibu, mohon maaf, soalnya kertas doa saya diterbangkan angin. Ya, akhirnya semua pada ketawa. Ya. Orang Kristen di tempat saya nado, ya. Nado itu kalau dibilang ya mayoritas itu Kristen. Ya, lebih banyak orang Kristen. Dan kekristenan dari yang sudah ada sejak purbakala ya, udah lama ya orang-orang jadi Kristen. Tetapi ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa itu doa, mengapa itu berdoa, dan bagaimana berdoa. Ya, nah dalam bagian ini akan saya sampaikan. Ya, kita lihat dulu apa itu doa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh reformasi. Ya, ini Martin Luther ya. Martin Luther mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Ya, ada satu ungkapan yang sangat terkenal dari seorang Martin Luther, yaitu dia menyatakan bahwa hari ini saya harus menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa, sebab banyak sekali yang harus saya lakukan. Kalau kita mau melihat ya dari pengertian doa menurut Martin Luther ya, yang di atas ini ya, doa adalah nafas hidup orang percaya. Berarti intensitas kita berdoa itu sesering mungkin, ya kan? Karena bernafas kan. Kalau diidentikan dengan nafas, saat ini kita bernafas nggak? Bernafas kan? Ya. Jadi kita bernafas. Nah, di situ juga pun kita berdoa. Kalau dari pengertian seorang Martin Luther, ya, maka karena saking sibuknya si Martin Luther, maka dia juga harus lebih banyak untuk berdoa. Ya, nah kita terbalik, ya. Kebanyakan dari kita adalah lebih banyak kita bekerja gitu, kita lupa, bahkan kita lupa untuk berdoa. Doa makan pun, ya kita misalnya melakukan berkelompok, ya, makan berkelompok, sudah ada satu orang yang mendoakan, ya, lalu kemudian karena lupa ambil sendok, lupa ambil air dan lain sebagainya, dia kembali dia berdoa lagi, padahal sudah berdoa, ya, karena itu. Ya, karena ada terlalu banyak kesibukan kita, sudah terlalu banyak kegiatan-kegiatan kita yang lain. Tidak salah, ya, tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, kita harus lebih banyak untuk berdoa, menyediakan waktu kita untuk berdoa. Selanjutnya dari seorang Yohanes Calvin, ya, Yohanes Calvin mengatakan doa adalah suatu penghubung antara manusia dengan Allah. Meskipun Allah telah memberikan janjinya, namun ia menghendaki agar umatnya meminta di dalam doa. Ya, itu doa dari seorang Yohanes Calvin, ya. Dan ada banyak ya definisi atau pengertian-pengertian mengenai doa, ya, yang diungkapkan oleh para teolog-teolog dan juga para rohaniawan. Ya, ada banyak. Bahkan kita juga pun, ya, kita juga bisa mendefinisikan. Ya, kita juga bisa memaknai apa sih sebetulnya doa itu. Ya. Maka seringkali saya kalau dalam mengajar, ya, ada istilah-istilah seperti ini. Saya mencoba untuk kepada para mahasiswa, ya, saya mencoba untuk mereka mendefinisikan tersendiri. Ya, misalnya doa. Ya. Saya juga suruh tulis mereka definisi doanya itu kalau bisa setengah kertas, ya, setengah halaman kertas. Apa itu doa? Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini doa. Doa adalah aspek yang sangat penting, ya.
dari kehidupan iman seorang Kristen sebagai tanda memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga memungkinkan seseorang untuk dapat bersekutu dengan Tuhan secara benar. Ya, jadi doa adalah yang sangat penting di dalam kehidupan iman Kristen. Mengapa penting? Karena di dalam doa kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena di dalam doa itu kita berserah, kita bergantung penuh kepada keputusan Tuhan. Maka kita memiliki pengenalan. Di dalam pengenalan ini maka kemudian kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Maka sangat mustahil orang bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan tanpa ada memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan itu dimulai dengan doa. Ya, yang kemudian itu Rasul Paulus kemudian menasihatkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Nanti akan saya jelaskan ke depan. Ya. Jadi doa aspek yang sangat penting, bagian yang sangat sentral di dalam kehidupan seorang Kristen. Kita orang Kristen bukan? Ya toh? Iya toh? Orang Kristen, jangan orang Kristen kita hanya di identitas, KTP gitu ya, dan lain sebagainya ya. Kristen itu adalah murid Kristus. Ya, jadi harus tahu, Kristen itu bukan Kristen KTP. Kristen itu adalah murid Kristus, kita murid Kristus. Nah, jadi kalau murid Kristus jadikan doa sebagai bagian yang terpenting, yang amat penting. Ya, karena dengan doa kita mengawali ya pengenalan kita yang benar akan Tuhan kita. Dengan pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita akan dapat memungkinkan setiap kita dapat bersekutu dengan Tuhan secara benar. Mari kita lihat ya bagian tadi ya, ayat yang kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 1. Kata pertama-tama yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah hal utama ya, yang Paulus inginkan untuk Timotius lakukan adalah doa. Paulus katakan kepada Timotius, nasihatku yang paling utama yang kamu harus lakukan adalah berdoa. Ya, jadi berdoa bukanlah masalah urutan dalam suatu liturgi ibadah. Ya, melainkan berdoa merupakan hal yang paling esensi dalam kehidupan iman Kristen. Jadi Rasul Paulus ya mengatakan kepada Timotius, pertama-tama yang harus kamu lakukan, sebelumnya yang harus kamu lakukan dari begitu banyaknya kegiatan, dari begitu banyaknya aktivitas yang Timotius lakukan, ya yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, pertama-tama awalnya lebih dahulu yang harus kamu lakukan adalah berdoa. Ya, jadi berdoa ini bukan soal urutan ya. Di dalam ibadah oh ya doa, baru pujian, baru ini. Bukan soal itu, bukan. Tapi doa di sini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah hal yang sangat prioritas, yang paling utama yang harus dilakukan oleh seorang Timotius. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat konteks sebelumnya di dalam pasal 1 ya, di mana Timotius mengalami persoalan yang teramat berat, ada masalah besar yang sedang dihadapi oleh seorang Timotius, maka Rasul Paulus menasihatkan yang pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah berdoa. Ya, apa masalahnya? Ya, di jemaat di Efesus ya ada banyak pengajar-pengajar sesat. Nah, Timotius adalah seorang yang sangat mudah ya, bisa jadi seorang muda itu ya bisa ya gampang terpengaruh. Oleh karena itu bagi Rasul Paulus doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi seorang Timotius yang masih sangat muda. Bisa saja terpengaruh dengan para pengajar-pengajar sesat yang ada pada waktu itu. Maka prioritas yang harus dilakukan oleh seorang Timotius adalah berdoa. Sehingga dengan berdoa dia mampu
dia sanggup untuk dapat melawan para pengajar sesat. Ya. Seorang muda bisa jadi tingkatan emosinya sangat tinggi. Ya, bisa jadi dia berkelahi, lalu kemudian menjadi batu sandungan bagi jemaat yang ada di Efesus. Sedangkan dia adalah seorang hamba Tuhan, anak rohani. Maka kalau kita melihat tulisan-tulisan Rasul Paulus, banyak tentang doa, tentang ucapan syukur, tentang doa syafaat. Doa itu sendiri itu berulang-ulang kali ya Rasul Paulus di dalam suratnya dituliskan. Yang berikut kita lihat ya di dalam ayat 1 tadi ya, prinsip doa Paulus. Yang pertama adalah permohonan ya, ayat yang pertama bagian A. Jadi doa berawal dari kesadaran adanya rasa membutuhkan dan pengakuan bahwa kita tidak dapat menjalani kehidupan ini sendiri kalau tidak dengan doa. Maka di dalam doa permohonan itu adalah tanda bagaimana kita sebagai orang percaya berserah memohon belas kasihan yang hanya datang daripada Tuhan, tidak datang daripada siapa-siapa. Maka Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, kamu harus menaikkan permohonan kepada Tuhan, bukan kepada Paulus sebagai orang tua rohaninya. Apalagi Paulus pada waktu itu tidak ada bersama-sama dengan Timotius. Maka ini menjadi bagian yang teramat penting. Kita sadar bahwa dengan memohon kita tidak ada apa-apanya. Dengan memohon kita tidak sanggup. Dengan memohon tanda keberserahan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menghadap Tuhan di dalam permohonan doa kita. Ini harus menjadi prinsip dari kehidupan orang percaya. Yang kedua, perantara atau syafaat, doa syafaat. Ya. Menjadi pengantara artinya saudara menempatkan diri saudara di posisinya Kristus, yang di dalamnya kita mendoakan, yang melaluinya kita mendoakan, bahkan olehnya juga kita dipakai menjadi alat yang mendoakan. Jadi di dalam doa itu kita berdoa syafaat. Ya, doa itu menjadi pengantara kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, menaikkan setiap doa-doa kita, ungkapan-ungkapan kita, yang di dalamnya Tuhan Yesus Kristus sendiri pun ikut campur di dalamnya, sehingga doa-doa kita walaupun terbatas sampai. Karena kita memiliki prinsip iman. Ya, ini prinsip yang harus juga menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga, ucapan syukur. Ucapan syukur ditandai dengan bagaimana kita berterima kasih, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ungkapan syukur menunjukkan adanya respon atas kasih karunia Allah dan memiliki relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Ketika kita berespons di dalam kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, maka kita memiliki relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Maka ungkapan syukur ini menjadi bagian yang teramat penting juga di dalam doa. Kita harus menaikkan syukur kepada Tuhan, berterima kasih. Kalau kita ada sampai saat ini, itu bukan karena kuatnya kita, bukan karena kuatnya saya dan saudara, tapi karena Tuhan yang masih terus beranugerah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka itu juga menunjukkan, memberikan suatu kesadaran kepada kita bahwa kita sesungguhnya ada apa-apanya. Kalau hari ini Tuhan sentuh kita selesai, ya, maka kita bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, orang Kristen harus tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jangan sampai nanti
Sudah lewat hari ke sehari, ya, hari ini lewat, besok lewat, sampai 1 minggu lewat, 1 bulan ke depan lewat, ya, 1 tahun ke depan lewat, tanpa ada ungkapan syukur kepada Tuhan. Maka harus dilihat, ya, harus dilihat, ya, ada banyak, ya, orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya, yang belum tahu, belum memiliki pemahaman, pengertian bagaimana mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Yang berikut, sasaran doa, yaitu semua orang. Ya, di dalam teks asli sana katakan semua orang itu adalah manusia, manusia Tuhan, hamba, saudara, teman, kerabat yang paling dekat. Ya, jadi doa, permohonan, ya, pengantara syafaat, ucapan syukur ini, ya, untuk semua orang. Ya, kita ungkapkan, kita naikkan kepada Tuhan untuk semua orang. Supaya apa? Supaya bukan hanya kita saja yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, tetapi terlebih lagi orang-orang, ya, yang dalam tanda kutip, ya, Kristen, ya, karena Kristen KTP, ya, mereka juga tahu bagaimana seharusnya memohon. Mereka juga tahu bagaimana seharusnya menaikkan doa syafaat. Mereka juga tahu bagaimana harus berterima kasih, menaikkan pengungkapan syukur mereka atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Sebetulnya di dalam teks ini, ya, di ayat 1 ini ada satu lagi, ya. Ya, kalau kita melihat teks asli itu ada satu prinsip penting juga, yaitu doa itu sendiri. Ya, yang dalam teks aslinya itu yaitu tentang esensi doa dan juga tempat berdoa. Ya, di dalam bagian ini, tapi dalam terjemahan kita langsung, ya, langsung doa syafaat. Ya, dalam terjemahan Alkitab kita. Oke, baik, kita lanjut. Makna doa, ya. Makna doa bersyukur, ya, dapat kita lihat di dalam Mazmur, ya, pasal 79 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Jadi bersyukur, ya, bersyukur kepada Tuhan yang memberitakan puji-pujian betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan. Itu yang dialami oleh seorang pemazmur. Maka pemazmur menaikkan syukur. Lanjut. Berseru, berbicara, ya, di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Tuhan meminta, makna doa itu adalah berseru, berbicara. Kepada siapa kita berseru? Kepada Tuhan, ya, bukan kepada yang ada di sana gitu, yang ada di hutan sana, ya, yang ada di rumah itu. Bukan di situ kita berseru, ya. Tapi banyak orang Kristen yang masih datang ke tempat-tempat itu, ya, mengadakan ritual juga di situ, ya, doa juga di situ, di batu itulah, di pohon itulah, di goa itulah, dan seterusnya. Masih banyak. Ya, jadi doa itu seharusnya, ya, kita berseru itu yaitu kepada Tuhan. Yeremia mengajarkannya. Mengapa kepada Tuhan? Ya, supaya Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang selama ini yang besar, yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti, ya, yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui tentunya. Ya, supaya disampaikan ketika kita berseru kepada Tuhan. Yang berikut, memuji, Matius 6 ayatnya yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dan seterusnya, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Memuji Bapa, ya, maka luar biasa, ya. Ya, penyebutan di sana Bapa menunjukkan adanya relasi,
ya, bahwa Bapa itu adalah seorang yang sangat-sangat mengasihi. Bapa adalah orang yang paling mengerti arti kasih. Ya. Oleh karena itu, ya, Matius mengawalinya dengan berdoalah demikian, Bapa kami. Ya, tidak dengan doa raja kami, pemimpin kami, tidak. Tetapi Bapa kami. Yang berikut mengakui Matius 6 ayatnya yang ke-13b. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, pengakuan. Ya, karena Tuhan yang punya kerajaan, Tuhan yang punya kuasa dan seterusnya. Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita. Dan yang terakhir meminta, ada di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi ada banyak orang Kristen menafsirkan bagian ini, ya, sehingga kita terus minta-minta, menjadikan orang Kristen minta melulu, ya, minta terus, tidak pernah memberi. Ya, mengerti konteksnya dengan baik, sehingga kita tahu apa yang disebut dengan minta di sana. Oke, baik. Selanjutnya, mengapa kita berdoa? Ya, alasan yang paling utama adalah perintah Tuhan. Ya, Matius 6 ayat yang ke-9a. Ya, tadi sudah disebutkan, berdoalah demikian Bapa. Ya, berdoalah. Ya, perintah. Ya, jadi perintah Tuhan Yesus mengajarkan berdoalah. Ya, memerintahkan berdoa. Yang berikut, yang kedua, kehendak Tuhan. Ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-5, ya, ayat yang ke-7 dan ke-8. Lalu kemudian mengenal Tuhan, ya, Habakuk, ya, ini doa Habakuk, ya, bagaimana dia mengungkapkan, ya, tanda keberserahan Habakuk, ya, di dalam doa-doanya, dalam doa ratapannya. Ya, Bapak Ibu jemaat bisa lihat di dalam Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Lalu kemudian meneladani Tuhan, ya, juga didapat di ayatnya yang ke-17, ya, ayatnya yang ke-19. Ya, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ya. Tanda keberserahan dari seorang Habakuk, nabi, ya, di dalam ratapannya dia berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, melimpah di dalam kasih Tuhan, Filipi 1 ayat yang ke-9. Ya, di mana di dalam doa Paulus, Rasul Paulus dengan yakin dia mendoakan supaya jemaat yang ada di Filipi, kasih mereka semakin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan di dalam segala macam pengertian. Karena apa? Karena kasih itu bersumber dari Tuhan. Kasih Allah, ya, yang begitu besar, Yohanes 3 ayat 16. Lalu kemudian yang berikut, bagaimana berdoa? Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Sesuai kehendak Tuhan. Ya, sesuai kebutuhan diri. Ya, di sana dikatakan, dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat yang ke-9 sana dikatakan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, luar biasa. Ya, jadi berdoa itu, bagaimana berdoa? Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebutuhan diri, berserah kepada keputusan Tuhan. Yang berikut di dalam Matius 26 ayat yang ke-39, di sana dikatakan,
Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini doa, ungkapan doa dari seorang Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tanda dia berserah, ya. Dia mau hidupnya sesuai dengan rencana Allah, rencana Tuhan, sesuai dengan panggilan diri, menyadari bahwa memang untuk itulah dia diutus ke dunia, menyelamatkan semua manusia yang berdosa, sehingga kita yang seharusnya binasa diselamatkan oleh Tuhan. Dia yang tidak berdosa, ya, mati di kayu salib menanggung dosa saya dan saudara. Yang berikut, motivasi di dalam berdoa. Doa orang benar, ya, Yakobus 5 ayat 16, bukan doa orang banyak, Matius 18 ayat yang ke-19. Lalu kemudian doa yang sepenuh hati, ya, 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 18, bukan doa yang bertabur kata-kata yang indah. Doa seorang pribadi, Lukas 17 ayat 17 sampai 19, bukan doa seorang pendeta yang hebat. Doa yang digerakkan oleh Tuhan, bukan doa yang menggerakkan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen, orang percaya saat ini berdoa, mengguncang-guncang, ya, supaya Tuhan dengar. Itu banting-banting mimbar, banting kursi, menangis, banting diri juga, ya, kepala diketok-ketok di tembok supaya Tuhan dengar, gitu, ya. Seringkali kalau begitu, saya pernah itu, ya, saya pergi kunjungan pelayanan, ada yang seperti itu, ya. Tapi bukan itu sebetulnya, ya, karena memang orang Korea, ya, Korea kan dingin, ya. Jadi kalau mereka berdoa, ya, mereka tepuk-tepuk, ya, banting-banting apa supaya rasa panas, ya. Nah, itu dilakukan, dan banyak orang, ya, kita orang Indonesia yang panas juga begitu, ya, udah ruangan tertutup, banting-banting semua, nah dibanting, ya, dan seterusnya, rugi dong, ya kan, kursi dibeli mahal-mahal dibanting-banting, gitu, ya. Oke, yang terakhir, penutup. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan untuk membentuk hati kita secara total, supaya dapat melihat bahkan menginginkan hal-hal yang Allah sendiri inginkan, dan keinginan yang terdalam hati kita dibakar untuk mengalami, mengenal Dia lebih lagi di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, doa dalam ibadah bukan semata-mata untuk mencari kuasa doa atau akibat dari doa itu, sehingga kita paksa Tuhan untuk mengabulkan doa itu, ya, melainkan sebagai bagian permohonan, syafaat, ucapan syukur kepada Allah, yang melaluinya kita dapat bersekutu dengan Allah. Ya, yang paling terakhir, ya, saya mengutip perkataan dari seorang Charles Spurgeon, ya, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal pada abad ke-19 di Inggris. Ya, Charles mengatakan demikian terkait dengan doa. Jika saya merasa enggan untuk berdoa, itulah saat di mana saya harus berdoa lebih banyak dari sebelumnya. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong kita bagaimana seharusnya kita berdoa, ya, sehingga kita sebagai orang Kristen sanggup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus